Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ustadzah bertemu lagi dengan teman-teman di video Ustadzah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Masih semangat puasanya? Semoga selalu semangat, selalu beramal sholih supaya berlipat ganda pahalanya, apalagi pada bulan suci Ramadan ini. Kemarin kita sudah menjelaskan dan belajar tentang tema 8 aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 1 dan 2. Sekarang Ustadzah akan melanjutkan di pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah padaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu teman Udin dan teman-temannya membersihkan halaman. Nah, di sini ada percakapan. Kata Udin, teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Spini menjawab, betul. Masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Nah, di sini kita kembali lagi kepada aturan keselamatan ya teman-teman. Jika ada hal-hal yang membahayakan dan tidak aman, maka kita harus lekas bersihkan ya. Misalnya ada air tergenang, kita langsung bersihkan kalau di rumah supaya tidak terpeleset. Nah, begitu juga di sini. Udin dan teman-temannya membersihkan kotoran-kotoran, batu kerikil supaya tidak jatuh ketika menginjaknya, tidak sakit, dan juga kotoran-kotoran tidak membahayakan dan tidak menimbulkan penyakit. Nah, dari dalam gambar tersebut kita bisa perhatikan kembali Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Nah, permainan apa saja yang teman-teman tahu yang membutuhkan persatuan? Tentunya banyak sekali ya. Kobak sodor ya misalnya. Itu membutuhkan kekompakan untuk memenangkannya. Terus ada bulu tangkis ya, permainan bulu tangkis juga ada yang ganda, kita membutuhkan kawan. Nah, banyak sekali permainan yang bisa kita lakukan dengan teman-teman kita. Tentunya dengan kerukunan kita, walaupun berbeda suku, bangsa, dan agama, kita tetap bersatu. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar, gerakan dasar menekuk, gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Nah, jadi halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu supaya itu dapat menyelamatkan dan lebih aman ketika bermain. Nah, masih ingatkan teman-teman dengan penggunaan tanda titik dalam sebuah kalimat? Ya, tanda titik biasanya ada di akhir kalimat ya teman-teman. Yang pertama ada beberapa kalimat. Nah, dan di situ di akhir kalimat semuanya ada tanda titiknya. Hah? Kita di mana? Astaga, kenapa rambutku jadi panjang? Nah, jadi di akhir kalimat itu semuanya ada tanda titiknya. Misalnya, duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja. Nah, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Di sini ada jarum jam, ya, jarum jam pendek dan panjang ya. Jarum jam pendek itu adalah jamnya, kemudian jarum panjangnya adalah menunjukkan menit. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul, ya betul, 8.00. Nah, jadi 8 pagi. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul, ya jarum pendeknya di angka 5 dan jarum panjangnya ada angka 12. Berarti ditulis 5.00 atau 5 pagi. Nah, di sini ada percakapan lagi. Kita bisa, kata Siti, halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkannya dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya?
Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita menggunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Di rumahku mungkin ada, biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada, kata Benny. Nah, jadi mereka semua itu melakukan percakapan dan ada pertanyaan. Bagaimana, siapa, dan mengapa. Nah, jadi seperti ini. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Siapa yang punya? Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Jadi di setiap akhir kalimat tanya ya, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, diberi tanda tanya. Tugasnya coba buat 10 pertanyaan dengan menggunakan siapa, bagaimana, mengapa tentang aturan bermain ya. Ditulis di buku tugas. Semoga selalu semangat puasanya. Jangan lupa sholat 5 waktu dan rojaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.